Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badiatul Marwah Suratman, ini M210-25322. Kali ini saya akan menganalisis krisis iklim dan pemanasan global dalam mata kuliah Perspektif Global. Sudah lebih dari setengah abad sejak Hari Bumi diperingati pertama kali pada 1970. Namun, kualitas kelayakan bumi sebagai tempat tinggal terus menurun. Semakin hari, tingkat pencemaran dan penghancuran lingkungan hidup makin tak terkendali. Salah satu faktor utama peningkatan suhu tahunan bumi itu dipicu oleh konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang kian tinggi. Karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida adalah tiga gas yang paling bertanggung jawab terhadap pemanasan global yang terjadi. Berdasarkan catatan WMO pada 2021, kandungan karbon dioksida mengalami kenaikan drastis sebesar 149%, metana naik sebesar 262%, dan natrium oksida naik sebesar 124% dibandingkan pra-industri. Di 2021, Cina menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar dan menghasilkan emisi karbon tahunan sebesar 11.472.369 ton. Di posisi kedua, Amerika Serikat menyusul dengan menyumbang 5.700.336 ton. Kemudian India dan Rusia yang masing-masing menyumbang 2.709.684 dan 1.755.548 juta ton. Adapun Indonesia masuk dalam daftar 10 negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia dengan menyumbang 619.278.000 ton emisi karbon. Dalam Perjanjian Paris tahun 2015, sebanyak 197 negara anggota Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB sepakat untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah ambang batas 1,5 derajat. Jika pemanasan global mencapai 1,5 derajat Celcius atau lebih, manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi akan mengalami dampak peningkatan penyakit dan kematian. Kondisi yang bisa terjadi antara lain gelombang panas, banjir, kekeringan, badai tropis, dan siklon, kenaikan muka air laut, gagal panen, hingga kepunahan spesies. Implikasi pemanasan global yang menyebabkan krisis iklim tersebut sudah dirasakan setiap sudut dunia saat ini. Pada tahun 2022, tercatat gelombang panas melanda sejumlah negara di dunia. Inggris dilanda gelombang panas yang untuk pertama kalinya menyebabkan suhu harian sempat mencapai 40,3 derajat Celcius selama periode musim panas di Inggris. Tercatat sebanyak 2.800 orang meninggal dunia, di mana korban terbanyak adalah lansia. Beberapa dampak pada lingkungan karena pemanasan global dan krisis iklim ini terjadi pada belahan dunia. Di Peru, gelombang panas menyebabkan peningkatan suhu mencapai 39,2 derajat Celcius selama 8 hari. Di Kenya, Somalia, dan Ethiopia, menurunnya curah hujan menyebabkan kekeringan berkepanjangan. Sejak 2020, permukaan laut meningkat hampir 10 mm, sekitar 10% dari keseluruhan kenaikan permukaan laut sejak pengukuran satelit dimulai pada tahun 1993. Lalu terjadinya hujan ekstrim telah menyebabkan banjir besar di Afrika Selatan. Lebih dari 400 orang meninggal dunia dan 40 orang terlantar karena kerusakan infrastruktur. Dampak terhadap lingkungan juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan analisis dari 91 stasiun pengamatan BMKG, suhu udara nasional sepanjang periode 1991 sampai 2020 adalah sebesar 26,8 derajat Celcius. Pada tahun 2022, suhu rata-rata adalah sebesar 27 derajat Celcius. Artinya, terjadi kenaikan suhu tahunan sebesar 0,2 derajat Celcius. Selain dampak terhadap lingkungan, juga dampak terhadap ekonomi. Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim memproyeksikan total kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp115.053 triliun pada 2024. Kerugian terbesar berada pada sektor kelautan dan pesisir yang mencapai 81,82 triliun. Di urutan selanjutnya ada sektor pertanian dengan kerugian mencapai 19,94 triliun,
sektor sumber daya air sebesar 7,29 triliun, dan sektor kesehatan sebesar 6,48 triliun. Kekhawatiran generasi muda karena krisis iklim. Penelitian yang dilakukan di 10 negara dengan total responden 10.000 orang rentang usia 16-25 tahun tersebut menunjukkan lebih dari 75% generasi muda merasa masa depan mereka sungguh menakutkan karena perubahan iklim. Generasi muda juga menilai pemerintah gagal menanggapi krisis iklim. Kegelisahan akan dampak krisis iklim pun telah banyak disuarakan oleh generasi muda. Pada tahun 2018, Greta Thunberg, seorang gadis remaja asal Swedia, memulai gerakan membolos sekolah dengan berdemo di depan gedung parlemen Swedia yang disebut Skolstart for Climate atau pemogokan untuk iklim. Melalui aksi tersebut, Greta menuntut pemerintah negaranya untuk serius menangani masalah pemanasan global yang berimbas pada perubahan iklim. Karena terjadinya pemanasan global dan krisis iklim, maka adanya komitmen pemerintah yang dilakukan pada tahun 2015 sebanyak 171 negara, termasuk Indonesia, melalui Perjanjian Paris, telah berkomitmen untuk menghentikan peningkatan suhu bumi agar tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.